Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan saya kembali ke Bu Des nih. Bu Des nih, ini kita juga satu segmen begitu ya dengan Pak Wamen. Jika memang ada keluhan yang kemudian ingin diceritakan, ditanyakan secara langsung, silakan disampaikan Bu Des nih. Baik, terima kasih Bu, Pak Wamen. Kebetulan sekolah kami ini termasuk zona merah ya Bu, dari SMP Negeri 2 Pandannauli. Jadi dari 21 ruangan kami, ada 7 ruangan yang hancur dan itu tidak layak pakai. Jadi kami minta tolong kepada pemerintah agar segera memperbaiki ruangan kami, karena hal tersebut kami jadi membagi session belajar kami dari pagi dan juga sampai sore Bu. Dan rata-rata juga peserta didik kami kehilangan buku paket Bu. Karena itu kami minta tolong kepada pemerintah agar memberikan bantuan berupa buku paket agar membantu kelangsungan belajar di sekolah kami. Kebetulan juga kita akan Bu, minggu depan akan melaksanakan ujian yang sudah tertunda bulan 12 kemarin. Jadi kami minta tolong, karena kami kasihan dengan peserta didik kami, jangankan untuk belajar, pakaian mereka saja kemarin ke sekolah belum ada ya Bu. Jadi kami merasa kasihan sekali. Itu saja dari kami Bu. Begitu juga kami akan melaksanakan namanya kegiatan menggunakan komputer. Jadi lab komputer kami ada beberapa yang masih rusak. Itu juga kami mohon perhatian dari pihak pemerintah kita Bu. Seperti itu Bu, Pak. Baik, beberapa fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar, silakan direspons Pak Wamen. Baik, terima kasih Bu Desi ya, dari SD di Tapanuli Tengah Bu Desi ya. SMP Negeri 2 Pak, SMP Negeri 2. Iya, kebetulan memang Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara itu dua kabupaten ya di Sumatera Utara yang kerusakannya cukup parah, boleh dikatakan paling parah. Dan waktu itu saya berserta rombongan dari MPR ya, mau ke Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara ya, Tapteng ya, sama Tapanuli Utara nggak salah. Itu tidak bisa karena kita memakai helikopter dengan cuaca buruk, jadi tidak direkomendasikan Bu Desi ya pada waktu itu. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Desi tadi terkait dengan instruktur, sebagaimana disampaikan oleh Pak Jejen tadi, Presiden kemarin sudah memutuskan dan menetapkan akan dibentuk badan rehabilitasi rekonstruksi ya untuk di Aceh, Sumatera Barat, diketuai oleh Pak Tito Karnavian Mendagri. Jadi kita bersinergi karena memang tidak bisa oleh salah satu kementerian begitu, termasuk untuk sekolah, dan memang sekolah itu adalah salah satu yang terbesar ya kerusakan infrastrukturnya. Jadi kurang lebih tepatnya sekitar 2.576 di ketiga provinsi itu. Nah, kebutuhan Bu Desi, pertama itu untuk yang sudah tersalurkan, dan ini akan terus dilakukan penyaluran Bu Desi yang lewat UPT kita yang ada di Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini, yaitu kebutuhannya itu untuk semua sekolah itu school kit ya. Ini di Sumut itu sudah tersalurkan itu baru 27.000 ya, 6.500. Jadi baru tersalurkan, jadi akan terus. Jadi mungkin sekolah Bu Desi belum ya. Kemudian juga untuk tenda dan Sumatera itu baru 47 ya. Dan dukungan psikososial juga ya, untuk tadi trauma healing dan sebagainya, dan terima kasih tadi Bu Desi sudah melakukan. Nah, termasuk untuk buku yang baru disalurkan di Sumatera itu baru 50.000 eksemplar Bu Desi, dan ini akan terus kami sudah meminta untuk dikoordinasikan oleh UPT ya yang ada di masing-masing provinsi. Jadi nanti UPT akan kami cek terus perkembangannya ini. Dan terkait dengan pembelajaran, maka diberlakukan kurikulum yang fleksibel ya Bu Desi. Jadi tidak dilaksanakan sebagaimana dalam situasi normal ya. Jadi untuk tanggap darurat 3 bulan ke depan itu kurikulumnya adalah kurikulum yang minimum esensial.
Jadi kurikulumnya disederhanakan Ya. menjadi kompetensi esensial saja. Kemudian 3 bulan sampai 12 bulan ke depan untuk pemulihan dini kurikulumnya adaptif ya berbasis krisis. Baru 1 tahun ke depan itu akan kembali normal begitu Baik. Bu Desi. Baik, Jadi Pak Wamen. disesuaikan dengan Baik. secara fleksibel saja Bu Desi. Ya, Fleksibel dan salam juga kami Bu Desi untuk semua guru dan murid-murid di sekolah Bu Desi. Mudah-mudahan kami bisa segera ke sana karena Ya. waktu itu cuaca buruk jadi tidak Baik. direkomendasikan kami ke Iya, ada sejumlah penyesuaian berkaitan juga dengan salah satunya kurikulum begitu ya. Tadi juga semoga sesegera mungkin begitu ya Pak Wamen ya untuk bisa mengatasi sejumlah permasalahan fasilitas salah satunya di SMP Pandan tersebut. Saya ke Pak Jejen lagi. Pak Jejen, sebenarnya kalau kita melihat kondisi seperti ini, metode yang kemudian paling efektif diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar sendiri seperti apa? Ya, tadi Pak Prof. Atip ya sudah menjelaskan bahwa ini kondisinya abnormal ya. Tidak ada. Jadi karena itu istilahnya tuh kurikulum darurat begitu. Demikian juga dengan metode. Saya kira kan idealnya adalah metode yang atau pendekatan yang bermakna, menyenangkan, dan tentu saja menyenangkan masih bisa kita percaya ya bahwa guru-guru kita meskipun dalam kondisi berduka bisa menyenangkan gitu. Intinya bagaimana guru-guru ini dan anak-anak senang ya, senang berada di lokasi di sekolah, di tenda, di tempat-tempat tertentu yang tentu saja ada banyak kekurangan begitu. Nah, saya ingin kembali menyatakan bahwa di samping kapabilitas pembantu presiden, mulai dari para menteri, gubernur, bupati, wali kota, aktor-aktor di lapangan sangat menjadi kunci untuk pemulihan, terutama sekali tadi infrastruktur dan sekolah sendiri begitu. Karena apa? Di dalam situasi ini adalah yang ingin kita lihat bagaimana di samping profesionalitas di dalam pemulihan bencana ini adalah kecepatan. Jadi kecepatan menjadi kunci pemulihan infrastruktur dan sekolah yang itu akan berdampak langsung terhadap pembelajaran yang kembali normal. Dalam situasi infrastruktur yang belum pulih, kemudian kesehatan, kemudian tempat tinggal yang belum pulih, tentu pembelajaran yang kita harapkan adalah pembelajaran yang maksimum bisa diberikan oleh para guru dengan kondisi yang ada di setiap daerah masing-masing. Tetapi kita juga mengharapkan selain profesionalitas adalah kecepatan. Aktor-aktor di lapangan mulai dari BNPB, kemudian gubernur, bupati, dinas pendidikan, kemudian juga LSM, dan kita mengharapkan ada kontribusi dari dunia usaha dan industri, terutama dari CSR-nya. Karena kita percaya bahwa banyak insinyur-insinyur yang punya kapabilitas untuk bekerja cepat tadi. Hanya ini soal koordinasi dan komunikasi yang harus terjalin di antara para pembantu presiden ini agar tadi mungkin targetnya harus secepat mungkin bisa pulih sekolah-sekolah ini. Sehingga anak-anak tidak belajar di tenda, tetapi masuk ke sekolah seperti sedia kala. Percepatan adalah satu hal yang kemudian ini harus dilakukan begitu ya. Saya kembali ke Bu Desni. Bu Desni, sejauh ini upaya dari sekolah untuk setidaknya memberikan pelayanan terbaik, memberikan pendidikan terbaik di tengah situasi yang tidak mudah ini seperti apa Bu Desni? Seperti tadi sudah saya beritahukan Bu, kami pertama itu mengajak muridnya itu tenang dulu Bu. Jadi kami itu dari pihak sekolah melakukan kegiatan yang menyenangkan siswa agar mereka itu tidak trauma lagi Bu, karena beberapa murid kami kan Bu yang terdampak bencana ini seperti merasa ada beberapa ya Bu yang kita lihat kurang bergairah, tidak senang, sedih. Jadi kami melakukan kegiatan yang membuat mereka happy saja dulu Bu, karena tidak mungkin kami memaksakan mereka belajar seperti tadi kata Pak Wamen. Kami mengajak mereka dulu bekerja sama bersama-sama dengan teman-temannya, merasa bahwa mereka itu tidak sendirian, ada kami, ada guru, ada kepala sekolah, ada juga dari pemerintah Tapanuli Tengah yang sama-sama kami ingin pulih Bu, karena kami sendiri juga di saat kami membahagiakan mereka, kami sama-sama bahagia Bu. Kami di sini saling saling menyokong satu sama lain, baik kami guru, baik kepala sekolah, baik murid, agar kami
menghilangkan trauma kami pasca bencana tersebut, Bu, dan melakukan kegiatan kami menjadi lebih baik lagi, Bu, seperti itu, Bu. Salah satunya tadi dengan trauma healing, kami melakukan games-games bersama mereka, pendalaman agama tadi, kami juga mengajak mereka itu bercerita apa yang terjadi dengan mereka, Baik, sehingga Bu mereka Desni. lebih plong lagi, Bu. Dan, ya, Bu. Baik, kita ke Pak Wamen. Pak Wamen, terakhir mungkin target dari pemerintah untuk secepat mungkin, karena salah satunya adalah kecepatan tadi yang dibutuhkan begitu ya, ini seperti apa? Baik, Mbak. Jadi tahun ini ya, sebetulnya kami kan memiliki program kelanjutan dari tahun kemarin untuk revitalisasi fasilitas pendidikan yang sudah dilaksanakan. Nah, maka untuk tahun ini di di daerah bencana di Aceh, Sumatera Barat itu akan menjadi prioritas untuk program revitalisasi sarana pendidikan. Jadi itu prioritasnya, karena kalau tadi Baik, Pak kami Wamen. izin kecepatan, kami insya Allah akan secepatnya untuk melakukan pemulihan gitu. Baik, Demikian. baik, tentu kita akan nantikan seperti apa kemudian ini proses percepatan pemulihan yang saat ini sudah direncanakan oleh pemerintah. Terima kasih banyak Pak Wamen atas waktunya, kemudian juga Pak Jejen dan juga Bu Desni yang telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.